Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi. Karena hidup tanpa adanya ridha Allah tentu akan percuma. Kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, dan ibadah yang lainnya karena tentu kita ingin menggapai mardhatillah atau ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah, para pecinta ilmu, kita lanjutkan lagi ta'lim kita tentang isi kandungan dari kitab Nashaihul Ibad. Kali ini ada satu nasihat seorang ulama besar bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Beliau mengatakan, innama halaka min halaka qablakum bisalasi hisalin bi fudulil kalami wa fudulit ta'ami wa fudulin namami. Ini bukan hadis ya, tapi ini ucapan seorang ulama, tetapi insyaallah mengandung nilai hikmah yang sangat luar biasa dan bisa kita ambil intisarinya dalam rangka kita menyempurnakan nilai keimanan kita. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau mengatakan, innama halaka man halaka qablakum bisalasi hisalin. Sesungguhnya penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian karena 3 hal. Ini akan menjadi bahan renungan kita bersama ya. Ada 3 penyebab hancurnya umat-umat terdahulu. Itu umumnya bisalasi hisalin. Terdapat 3 penyebab. Mudah-mudahan penyebab ini bisa kita hindari ya, agar kita tidak mendapatkan kehancuran. Apa saja? Yang pertama, bifudulil kalami. Terlalu banyak bicara hal yang sia-sia. Terlalu banyak bicara tetapi hal yang sia-sia. Ini satu di antara penyebab hancurnya umat terdahulu. Dalam Al-Quran, umat yang paling banyak bicara, bahkan sering mengkritisi para nabi, para rasul, itu umat Bani Israel ya. Berkali-kali Allah memberikan hukuman, peringatan, teguran yang sangat begitu dahsyat, tapi mereka selalu mengingkari apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasulnya. Padahal kita tahu para nabi dan para rasul itu banyak yang lahir di tengah-tengah kaum Bani Israel. Banyak para nabi dan para rasul yang terlahir dari keluarga Bani Israel. Dan sejarah mencatat bahwa Bani Israel ini umat yang paling sukar, paling susah kalau harus menerima nasihat dari para nabi dan para rasul. Bahkan yaqtulunal anbiya, kata Allah, banyak pula para nabi, para rasul yang dibunuh oleh kalangan masyarakat Bani Israel. Jadi Bani Israel ini di zaman Nabi Musa pun mereka suka mendebat Nabi Musa. Bahkan ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk berkurban sapi, itu dalam surat Al-Baqarah ya, mereka sengaja mendebat Nabi Musa, menyoal Nabi Musa, bertanya yang intinya bukan pertanyaan yang penting, tapi pertanyaan yang kira-kira akhirnya mereka terbebaskan dari perintah itu. Disuruh menyembelih sapi, yang warna apa? Dikasih tahu warna ini, yang bentuknya bagaimana? Terus bertanya banyak, akhirnya pertanyaan itu tidak menyebabkan mereka melakukan. Kalau mereka bertanya, banyak bertanya kemudian melaksanakan perintah dari Nabi Musa ini, nggak jadi soal. Ini sudah banyak bertanya, tapi endingnya, ujungnya mereka nggak melaksanakan. Sehingga kemudian ini menjadi penyebab dari kehancuran kaum Bani Israel.
Kita banyak bertanya boleh ya. Pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Tetapi pertanyaan yang kira-kira ada manfaatnya, ada maslahatnya, bukan pertanyaan yang justru menjebak kita sendiri, yang menyulitkan kita sendiri. Persoalan yang mestinya ringan, kalau kemudian kita banyak bertanya, banyak mendebat, banyak mengkritisi, akhirnya persoalan itu menjadi suatu berat. Jadi kita harus sami'na wa ta'na kalau sudah kita berhadapan dengan perintah Allah. Sholat subuh, kenapa sih harus 2 rakaat? Kenapa sih harus pagi hari? Nah, ini pertanyaan yang tidak penting. Zuhur, kenapa sih harus 4 rakaat? Kenapa sih harus siang hari? Ini kan pertanyaan yang tidak penting. Asar, kenapa sih harus sore, harus 4 rakaat? Kenapa sih sholat harus menghadap ke kiblat? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang justru kalau pertanyaan itu kita lontarkan, gak ada manfaatnya. Terhadap perintah Allah ini kita harus sami'na wa ata'na. Siap mendengar, siap melaksanakan. Bahkan para sahabat itu kalau sudah berhadapan dengan Nabi, tidak ada satupun sahabat yang membantah, yang mengkritisi perintah dari baginda Rasul. Mereka benar-benar sami'na wa ata'na. Tidak kenapa ya Rasul, kenapa ya Rasul, kenapa ya Rasul. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya kalau dalam sisi ibadah. Ada ibadah-ibadah yang memang kita butuh penjelasan. Ada ibadah-ibadah yang tidak perlu butuh penjelasan. Misalkan kita mau sholat, kenapa sih harus wudu dulu? Nah, ini yang bisa dipertanyakan, bisa dicari jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya kenapa sih sholat subuh harus 2 rakaat? Kenapa sih sholat subuh tuh harus di pagi hari? Nah, ini kan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa itu begitu. Kalau Nabi Musa mengeluarkan satu perintah, satu syariat, mereka sengaja mendebat, bertanya, dan bertanya, yang pada akhirnya justru endingnya mereka nggak melaksanakan. Ya. Kalau mengkritisi kemudian mereka melaksanakan, nggak jadi soal. Ini sudah mengkritisi habis-habisan, tapi endingnya mereka nggak mau mengerjakan. Jadi banyak bicara yang sia-sia. Jadi kul khairan auliyasmut, kata Nabi. Kalau kita mau berbicara, bicaralah yang baik, yang mengeluarkan suatu kebaikan, yang bisa menimbulkan kebaikan. Kalau tidak bisa menimbulkan kebaikan, auliyasmut, lebih baik kita diam. Diam itu emas, katanya ya. Ada alternatif saat kita tidak bisa bicara bagus, lebih baik kita diam. Dengan diam kita bisa menghindari persoalan. Kita tidak menimbulkan masalah baru. Tapi sudahlah kita diam tidak bisa, ngomong baik juga tidak bisa. Itu jadi biang bencana itu. Orang banyak saling menghina ya. Yang namanya perdebatan dalam sebuah musyawarah itu biasa ya. Perdebatan dalam suatu diskusi itu biasa. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh mendebat orang tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai perdebatan yang akhirnya menimbulkan kita pun tidak mau melaksanakan apa yang diperdebatkan. Kan ini namanya membicarakan, mendebatkan, merebutkan pepesan kosong. Makanya agama ini sebetulnya ya tidak perlu ada perdebatan. Perbedaan di dalam beragama itu pasti ada. Ya. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi berbeda pendapat dengan Imam Hambali. Mereka saling berbeda argumen, berbeda pendapat, tapi tidak ada yang saling menyalahkan. Ini intinya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh mendebat orang tapi dengan cara yang baik. Kita boleh berbeda pendapat, tapi perbedaan itu jangan menjadi alasan kita saling berpecah. Syariat yang sudah jelas,
hukumnya jelas, sumbernya jelas, ya, hujahnya pun jelas, tidak perlu ada yang diperdebatkan. Kalau kemudian ada di antara pelaksanaan kita ibadah yang wajib ini ada perbedaan, kembalikan saja kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Selama perbedaan itu ada hukumnya, ada hujahnya, ada dalilnya, tak perlu kita muncul-munculkan. Karena nanti ujungnya akan menjadi perpecahan umat. Kita harus lebih pandai belajar menghargai pendapat orang. Ya, jangankan satu umat yang besar ini, ya, kita pun dalam satu keluarga pasti sering terjadi berbeda pendapat. Suami istri beda pendapat itu wajar. Seorang tua dengan seorang anak beda pendapat itu pun wajar. Tapi jangan sampai perbedaan yang ada di rumah tangga ini menyebabkan perpecahan rumah tangga. Ini kan kacau. Seorang istri, seorang suami pasti lain kepala, lain pola pikirnya. Ya. Perbedaan ini justru yang akan memperekat jalinan berumah tangga, mestinya begitu. Bukan perbedaan yang justru memecahkan satu ikatan rumah tangga. Anak dengan orang tua berbeda pendapat itu wajar. Si anak pengen A, si orang tua pengennya B, itu wajar. Fungsi daripada keluarga ini adalah menyatukan visi-visi yang berbeda, pola pikir yang berbeda, ya, agar disatukan menjadi satu langkah yang sama. Kalau ada seorang suami istri cerai hanya karena mereka ego dengan pendapatnya masing-masing, ini kan salah. Tidak mungkin suami istri memiliki watak yang sama. Tidak mungkin seorang suami istri memiliki pola pikir yang sama. Ya. Tidak mungkin suami istri punya karakter yang sama, pasti berbeda. Nah, perbedaan itu yang kemudian disatukan dalam jalinan rumah tangga, saling mengalah, saling membenarkan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Insya Allah nggak akan pecah. Yang membuat rumah tangga itu pecah karena dua belah pihak baik istri maupun suami saling menyalahkan dan saling merasa benar. Perdebatan yang tidak ada ujungnya, pertengkaran yang tidak ada maslahatnya, yang kemudian menyebabkan rumah tangga menjadi pecah. Itu dalam tatanan rumah tangga, ya. Apalagi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Umat Islam ini umat yang sangat besar. Laksana satu bahtera yang besar yang berada di tengah-tengah lautan. Kita harus sejalan, searah, seirama, sevisi, semisi. Tidak boleh umat Islam ini saling bertikai, berpecah belah. Akhirnya karamlah Islam ini. Nah, kodanya juga nggak punya kekuatan. Islam ini bahtera yang sangat besar yang harus terus melaju di dalam membelah lautan kehidupan ini. Nah, sebagai seorang ulama ini nahkodanya, ya, harus membawa umat ini lebih baik. Kalau nahkoda sang kapal itu sudah bertengkar, bagaimana kemudian kapal akan berjalan dengan baik? Kalau ulama pemuka agama sudah berdebat yang tidak ada maslahatnya, umat akan terpecah belah. Mereka akan minta, saya akan ikut ke siapa? Kami ikut siapa? Ini merasa benar, itu merasa benar, ini menyalahkan, itu menyalahkan. Umat yang bingung. Jangan sampai bahtera Islam ini karam di tengah-tengah lautan yang luas. Oleh karena itu, perdebatan yang tidak maslahat kita mesti menjauhi. Karena itu pembicaraan yang sia-sia. Ya. Selama tidak prinsip, tidak perlu kita perdebatkan. Kalau masih ada dalilnya, masih nyambung dengan Al-Quran, Al-Hadis, tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kita masih satu agama, Allahnya sama Tuhannya, Nabinya sama Nabi Muhammad, syariatnya sama syariat Islam, kita semua adalah bersaudara. Tidak perlu mengadakan satu diskusi yang
isinya perdebatan yang sampai kiamat pun pasti tidak akan ada ujungnya. Ya, yang satu ada dalilnya, yang satu juga ada dalilnya. Terus mau dibentur-benturkan, ya nggak akan pernah selesai. Ini ngaku benar, ini ngaku benar, itu nunjuk salah, ini nunjuk salah. Ya. Yang jadi korban adalah umat. Mereka akan bingung, kami ikut siapa? Kami ikut ulama yang mana? Inilah yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu. Kalau kita ingin berkaca kepada masa lalu di mana umat-umat sebelum Islam ini banyak yang hancur karena mereka terlalu banyak mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Sebagaimana contoh dari umat Bani Israel. Sehingga Nabi Musa ini memang memiliki kesabaran yang luar biasa. Di samping beliau memiliki fisik yang tangguh, juga memiliki kesabaran yang luar biasa menghadapi bandelnya kaum Bani Israel. Banyak nabi-nabi di kalangan Bani Israel yang dihardik, yang diusir, yang dizalimi, bahkan sampai yaqtulun anbiya bighairil haq, kata Allah. Mereka banyak membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar, yang tidak hak. Satu ya, jadi penyebab dari kehancuran umat-umat terdahulu menurut beliau Ibrahim An-Nasa'i karena banyaknya umat terdahulu yang berkata sia-sia. Yang kedua, penyebab hancurnya umat-umat terdahulu fudulit ta'am, terlalu banyak makan. Kenapa ini menjadi penyebab hancurnya umat terdahulu? Ya jelas terlalu banyak makan. Orang kalau sudah terlalu banyak makan, biasanya umumnya itu pemikirannya tumpul. Orang kalau sudah makan itu timbulnya apa? Ngantuk, malas berpikir, malas bekerja. Makan itu memang tabiat manusia ya. Kita bukan malaikat yang tidak membutuhkan makan minum. Kita manusia yang membutuhkan makan dan minum. Itu juga perintah Al-Quran ya. Perintah Al-Quran bahwa kita butuh makan, makanlah dan minumlah. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi makan dan minum itu perintah Al-Quran. Sebagai umat muslim, makan, minum bisa menjadi sebuah amal ibadah. Dengan makan dan minum kita bisa melaksanakan ibadah karena tenaganya kuat. Oleh karena itu orang yang berpuasa itu ada sahurnya. Sahur ini dalam rangka persiapan fisik kita melaksanakan ibadah puasa selama di siang hari. Walaupun sahur ini tidak wajib, tapi yang jelas sahur ini sangat membantu kita dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan dan ibadah saum yang lain. Kulu wasrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Kalau sudah berlebihan, timbulnya adalah hal yang negatif. Di samping penyakit, ya kan? Karena menurut dokter itu hampir semua penyakit itu ditimbulkan dari makanan. Ya. Hampir semua penyakit yang muncul dari tubuh seseorang itu berangkat dari makanan. Kalau makanan yang kita makan selektif, ya, tidak jorok, tidak asal, insya Allah akan sehatlah badan kita. Tapi kalau makan kita tidak teratur, jorok, ya, makan tidak selektif, asal makan, asal kenyang, asal masuk perut, penyakit akan muncul di mana-mana. Berbagai penyakit akan terjadi dalam tubuh kita. Jadi ajaran dalam Al-Quran itu penuh wala tusrifu, jangan berlebih. Kalau berlebih nanti yang timbul adalah bencana, penderitaan, petaka. Orang yang banyak makan ya akan menimbulkan berbagai macam efek yang negatif. Dia akan malas berpikir. Kita tuh kalau habis makan tuh biasanya timbul adalah ngantuk ya. Karena makan kita terkadang tidak terkontrol. Makan kita asal itu. Makan kita tuh nggak terkendali.
Coba kalau bulan puasa kita ya, makan minum sampai sepuas-puasnya. Timbulnya apa? Ketika giliran waktunya untuk tarawih, kita malas. Karena perut kita kenyang. Kalau sudah kenyang, pengennya duduk santai, pengennya tiduran, rebahan. Diajak beribadah, sulit. Jadi perut besar kita ini, lambung kita ini itu harus dibagi menjadi tiga komposisi ya. Sepertiga untuk nasi, makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Kalau satu ruang lambung ini dihabiskan semuanya untuk makan dan minum, akhirnya ruang untuk nafas pun tidak ada, ngaplah kita. Kalau nafas sudah ngap-ngapan, timbulnya adalah gairah malas untuk bekerja. Mestinya makan ini untuk memperkuat badan supaya bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau sudah polanya tidak teratur, maka justru makan dan minum yang kita lakukan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi makan dan minum itu manusiawi ya. Manusiawinya kita itu kebutuhan primer kita. Oleh karena itu, Islam ini agama yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Walaupun berpuasa kita dilarang makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi di malam hari kita boleh makan dan minum. Kalau satu ajaran agama yang menekankan umatnya untuk puasa siang dan malam, itu kan nyiksa. Itu kan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Melanggar ya, fitrah manusia. Kita fitrahnya makan dan minum. Maka ketika berpuasa hanya di siang hari saja, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lepas dari itu malam hari kita bisa makan dan sepuasnya. Siangnya baru kita berpuasa ya. Malam hari kita bisa makan, bisa minum. Kita ini manusia, tidak bisa lepas dari makan dan minum. Asalkan makan minum kita menggunakan pola yang dibenarkan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Nabi itu pola makannya jauh berbeda dengan cara kita makan. Kita kalau makan itu kalau belum kenyang, belum sendawa, belum mantap kita ini. Kita kalau belum kenyang betul sampai sendawa ya, sampai antop kalau orang Jawa bilang, kayaknya makan kita nggak puas itu. Nambah lagi sampai perut kita ngap. Coba baginda Rasul ketika makan, ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, Nabi hanya makan 3 butir korma saja. Kenapa? Nabi punya prinsip, kami hanya akan makan kalau kami sedang lapar. Kalau toh kami makan, kami akan berhenti sebelum kenyang. Coba prinsip ini kalau diterapkan oleh kita sangat bagus. Janganlah engkau makan kecuali engkau lapar, dan ketika engkau makan, berhentilah sebelum engkau kenyang. Kita sebaliknya, belum lapar sudah makan. Ya. Belum lapar sudah makan kita ini. Kadang-kadang ketika makan, itu terus kita digoda oleh hawa nafsu. Akhirnya apa? Sebelum kenyang kita belum berhenti makan. Timbulnya apa? Penyakit bermacam-macam menghinggapi tubuh kita. Baginda Rasul seumur hidup hanya 2 kali sakit. Tubuh beliau tegap, tidak gemuk, tidak pula kurus. Pas tubuh Nabi itu. Perut beliau tidak buncit model kita. Kalau kita sudah usia 30, 40, 50 pasti buncit perut kita. Karena pola makan yang tidak teratur. Rasulullah sampai wafatnya perut beliau tetap stabil, tidak sampai buncit ya, tidak gemuk, tidak pula kurus. Nabi itu tidak berpenyakit, seumur hidup hanya 2 kali sakit. Kalau kita bukan seumur hidup 2 kali sakit, kadang sebulan kita 2 kali sakit. Ya. Sebulan 2 kali sakit, ada batuk, ada pilek, ya, ada nyeri pinggul, nyeri pinggang,
Belum lagi penyakit yang kronis, ada ada jantung, ada liver, ada ginjal. Kenapa? Pola makan kita tidak seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Rasulullah sampai wafatnya umur 63 tahun tidak berpenyakit model kita. Ya, karena makan beliau teratur. Beliau hanya akan makan kecuali dalam kondisi lapar. Kalau toh Nabi makan, akan berhenti ketika Nabi belum merasakan kenyang. Kita sebaliknya, belum merasakan begitu lapar, makan. Kenapa? Jadwalnya makan. Kita baru sarapan ini. Apalagi orang Indonesia tuh biasanya belum diadakan makan kalau belum bertemu nasi. Ditanya kita sama teman kita, sudah sarapan belum? Belum. Baru makan roti. Ya itu sarapan. Orang Indonesia belum dikatakan makan kalau belum nasi itu. Jadi kalau ngemil bakso, ngemil roti itu bukan makan. Ngemil buah-buahan itu belum makan. Sudah dikatakan makan kalau kita sudah ketemu nasi. Nasi dicampur lagi dengan menu-menu yang mengandung karbohidrat, lebih bahaya lagi ya. Kentang misalnya itu karbohidrat. Yang timbulnya adalah penumpukan lemak ya. Menyebabkan terjadinya darah tinggi ya, penyakit gula. Ini dari sebab makan kita yang tidak teratur. Sehingga benar penyebab hancurnya umat terdahulu kalau mereka terlalu banyak makan. Yang terakhir yang menyebabkan hancurnya umat terdahulu, fudulil manam, yaitu terlalu banyak tidur. Terlalu banyak tidur yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Seperti halnya dengan makan, tidur pun ini adalah kebutuhan hidup kita, kebutuhan primer ya. Dengan tidur kita bisa melepas lelah sehingga kita badan menjadi fit, sehingga kita bisa bekerja dengan optimal. Bayangkan kalau kita siang malam nggak tidur, akan terganggulah kesehatan kita, tenaga kita pun tidak akan ada ya. Tidak bisa bekerja dengan optimal. Jadi tidur itu kebutuhan manusia. Tetapi tidur-tidur yang memang sesuai dengan aturan yang dibenarkan. Kalau sudah melampaui aturan itu, tidur kita akan menjadi masalah. Kalau menurut kesehatan itu maksimal 8 jam ya. Maksimal 8 jam, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kita tidurnya sudah 8 jam, terutama tidur malam, maka insya Allah itu sudah memenuhi kriteria kesehatan. Sehingga tubuh kita tidak akan mengeluh penyakit ini, penyakit itu. Tapi kalau porsi tidur kita sudah melampaui batas, apalagi antara melek dengan tidurnya lebih banyak tidurnya, juga sama dengan makanan tadi, menimbulkan berbagai macam penyakit. Atau tidur kita kurang, malam banyak begadang, tidur sampai jam 1 sampai jam 2. Akhirnya jam 2 kita baru tidur, subuhnya terlewat, bangun-bangun siang jam berapa? Jam 9 pagi. Apa enggak berpenyakit yang seperti itu? Akan menghancurkan situ. Kenapa? Umat ini kalau sudah kebanyakan tidur, timbullah malas. Kalau sudah malas, bagaimana kita akan menjadi umat yang jaya? Bagaimana Islam akan menjadi umat yang disegani? Kalau kita hanya tidur, dan tidur. Kita tidak menampik bahwa tidur adalah kebutuhan setiap manusia. Bahkan itu perintah Allah. Dengan tidur kita bisa esok hari melaksanakan qiyamul lail di sepertiga malam yang akhir, bisa melaksanakan sholat subuh dengan benar. Kenapa? Tidurnya benar. Tapi kalau sedikit-sedikit kita tidur, malam hari sudah kenyang tidur, pagi kita tidur lagi, siang hari lepas zuhur kita tidur lagi, itu akan menjadi hal yang tidak baik. Karena apa? Akan mengganggu stabilitas kesehatan badan kita. Kalau kita sudah berpenyakit, maka kita tidak lagi menjadi umat-umat yang tangguh. Apalagi di zaman Rasul ya,
Di zaman baginda Nabi yang selalu berhadapan dengan peperangan-peperangan. Sehingga Nabi mengajarkan para sahabat ya untuk makan dengan pola makan yang teratur. Sehingga fisik mereka fit, bisa diajak latihan perang dan tangguh ketika menghadapi peperangan di medan perang. Kalau sahabat ini kemudian kebanyakan makan, kebanyakan tidur, ya udah. Karena beragamanya di masa Rasulullah dengan beragamanya kita di masa sekarang ini jauh berbeda. Mereka ketika mau beribadah harus menghadapi keganasan orang kafir, harus berperang di medan perang. Nah, kita sekarang bebas, nggak akan ketemu perang Badar, kita nggak akan ketemu perang Khandaq, kita nggak akan pernah ketemu perang Uhud. Tetapi tidak kemudian kita melalaikan kekuatan fisik kita. Kita melalaikan kekuatan badan kita. Karena hampir semua ibadah, hampir semua ibadah menggunakan kekuatan fisik. Sholat, kekuatan fisik. Puasa, kekuatan fisik. Ya, zakat kita bawa beras dari rumah ke masjid juga kekuatan fisik. Haji, umrah, kekuatan fisik. Baca Al-Quran, kekuatan fisik. Jihad, kekuatan fisik. Hampir rata-rata sebagian besar ibadah dalam Islam ini menggunakan kekuatan fisik. Karena menggunakan kekuatan fisik inilah, fisik umat Islam harus tangguh. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan benar kalau fisik kita lemah? Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa dengan benar kalau fisik kita lemah? Bagaimana kita bisa melaksanakan haji, umroh kalau fisik kita lemah? Akibat dari penyakit yang ada dalam tubuh kita ini. Dan fisik yang kuat ini bisa diperoleh dengan cara kita mengatur pola makan dan pola tidur yang benar. Inilah hebatnya Islam, sampai menata pola makan, menata pola tidur. Karena umat ini harus menjadi umat yang kuat, umat yang jaya. Karena tantangan ke depan kita semakin berat. Bagaimana kita harus meluluhkan cara-cara orang Yahudi, Nasrani dalam melemahkan kekuatan kita. Bagaimana kita bisa melumpuhkan kekuatan Yahudi Nasrani kalau kita nggak punya kekuatan dalam? Kita akan menjadi umat yang terkucilkan, tersingkirkan, termarginalkan, tidak akan mampu melawan arus yang dihempaskan oleh kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum liberal, yang mereka ingin sekali menenggelamkan dan mendangkalkan kekuatan kita umat Islam. Jadi salah satu dari cara kita menguatkan kekuatan Islam ini adalah dengan menguatkan fisik kita. Dengan cara apa? Memperbagus pola makan kita, pola tidur kita.